Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pada sore hari ini kita akan membahas sejarah seperti yang dikatakan oleh Alan Nafis. Sejarah adalah jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang dan membuat pijakan yang benar untuk kehidupan masa yang akan datang. Oleh karena itu katanya Imam Ibnu Khaldun, antum bisa lihat di buku halaman 6 Romawi, bahwa sejarah merupakan mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Faedahnya sangat banyak, sasarannya sangat mulia. Kenapa menjadi mazhab keilmuan paling bergengsi? Hampir semua ilmu butuh sejarah, tapi sejarah belum tentu butuh ilmu. Ilmu fisika saja butuh sejarah, tapi sejarah belum tentu butuh ilmu fisika. Sampai nggak mungkin seorang itu bisa menjadi ahli tafsir kalau tidak paham sejarah. Bagaimana dia akan bisa bagus bercerita tentang surat Yusuf kalau dia tidak mempelajari sejarahnya Nabi Yusuf? Bagaimana dia akan menafsiri alur surat Ibrahim kalau dia tidak tahu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Makanya di sini dikatakan sasarannya sangat mulia karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Kita tahu pungahnya kaum Ma'ad sama Samud. Siapa yang menceritakan kepada kita? Ahli sejarah. Kita tahu sekarang bagaimana sadisnya pembantaian Amangkurat I kepada ulama Giri Kedaton yang disebutkan oleh duta besar Belanda ketika itu. 5.000 sampai 6.000 dibantai di alun-alun istana Kota Gede. Sejarah. Bahkan umat yang tidak mengenali sejarahnya umat yang gampang punah. Umat gampang punah. Sekarang hiruk pikuk pertikaian antara kelompok putih dengan kelompok atau merah sama hijau atau putih sama merah
Ya. Kalau kita paham sejarah, tidak akan kaget. Ya, sekarang ini kita ada di mana dan pijakannya kita di mana dan melangkahnya kemana. Tarik menarik di negeri kita antara kelompok putih dengan merah itu sejak jauh sebelum kemerdekaan, bukan hanya sekarang. Nah, nanti kita akan bahas. Hadirin sekalian, kita tahu dermawannya Hatim At-Ta'i karena sejarah. Kita tahu bagaimana nakalnya Bani Israel kepada nabi-nabinya karena sejarah. Hadirin sekalian, kita buka-bukaan aja secara sedikit. Jadi saya awalnya bukan ahli sejarah, Pak. Gara-gara meneliti Wali Songo ini jadi harus mempelajari semua. Jadi harus akhirnya mempelajari Singosari, Mojopahit, Mataram, Kutai Kertanegara sampai Sriwijaya. Yang hebat dari penelitian itu saya temukan Islam itu sudah menginjakkan kakinya di Indonesia sejak abad 7. Dalilnya Ratu Simo, yaitu Raja Kalingga, pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu Masya Allah. Ini kan jarang diketahui oleh kaum muslimin. Ya, jarang. Ya. Di abad ke-7 ya. Karena Kalingga itu, Ratu Sima itu menjadi raja tahun 674. Ya, 674. Dan itu pas pada era Umar bin Abdul Aziz memimpin Islam. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi Raja Sriwijaya di mana? Pernah mengirim surat juga ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Masya Allah. HP saya mana nih? Antum bisa rujuk di dalam dua kitab. Yang pertama Al-Iqdul Farid. Al-Iqdul Farid ini karangan Ibnu Abdul Rabbi, seorang ahli sejarah dan juga ulama ahli sastra dari Andalusia. Itu di situ disebutkan surat dari Raja India kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan antum jangan berpikir India itu sekarang yang ada di India. Karena pada zaman itu, Pak, negara itu belum India. Belum. Bahkan pada zaman-zaman bubarnya VOC, karena dirundung korupsi, ya. Jadi VOC itu bubar tahun 1779 atau 89 karena dirundung korupsi. Makanya Pak, Indonesia itu memang sejarahnya pinter didik koruptor. Iya. Iya, VOC itu dulu yang dikirimkan ke sini itu orang-orang jujur, nyampe sini koruptor. Setelah bubar didirikan apa? Negara Hindia Belanda. Karena memang negara kita ini dulu India. Indonesia kan setelah tahun 45, yang memberi nama Indonesia siapa? Hah? Loh kan, ini nggak ngerti Soekarno. Ini Pak, sehingga kita itu sebetulnya kaum muslimin itu pemilik sah negara kita. Makanya kita nggak terima dijadikan marginal pinggiran, apalagi ada statement umat Islam bisa bersanding dengan negara. Nggak bersanding, milik negara. Nggak bisa. Yang mendirikan negara Indonesia siapa? Cokro Aminoto. Awalnya mau dinamai Melanesia. Malay itu adalah pulau-pulau. Negara yang banyak pulaunya berarti Malaysia. Itu. Nama lain daripada Malay, Indo.
Indo juga sama, pulau-pulau udah Indonesia. Akhirnya Malaysia dipakai Malaysia. Tuh. Seperti itu. Dengan demikian kirim surat min Malikil Hindi. Yang di situ dia mengatakan bahwa negara kita memiliki kayu gahru dan kafur. Ya, kafur. Kafur itu kafur barus. Tidak ada komoditas ini kecuali hanya di Sibulga. Kenapa kok mengklaim Sumatera? Karena Bali, Jawa, Sumatera ketika itu masih nyambung. Retakan pertama Jawa itu sudah mulai awal putus tahun berapa? Iya, tahun berapa pertama kali? Oh, itu terakhir yang ketiga. Yang pertama kali 444. Kemudian yang kedua 1263. Nah, yang ketiga baru 1883. 2 atau ada yang mengatakan 4. Sehingga memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera karena Krakatau itu meletus. Bahkan letusan pertama tahun 444 itu menyebabkan bumi itu suhunya turun 20 derajat Celcius. Itu dahsyat. Krakatau ini berat, Pak. Makanya tidaklah, bahkan pas, subhanallah, ajib ini. Tanda-tanda kiamat 10 terakhir apa? Terjadi gempa bumi besar di arah timur, gempa bumi besar di arah barat, gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Yang pertama kali hilang Indonesia. Tanda-tandanya, Pak, negaranya subur, lentur, gampang hilang. Beda Arab, batu. Iya, makanya nanti akhir zaman itu tanda 10 yang terakhir muncul api dari Yaman menggiring manusia kemana? Berarti Yaman masih ada, Saudi masih ada sampai Syam. Tuh. Tapi nanti juga Mekah, Madinah hilang orang. Habis. Kenapa? Karena setelah batu Ka'bah dihancurkan oleh Dzulsuwaikhatain, dibuang ke Laut Merah, orang sudah tidak minat haji lagi, sepi. Madinah juga sepi. Bahkan terakhir masuk seorang pengembala kambing yang mengiring kambingnya keluar dari Madinah. Akhirnya ngumpul manusia, orang-orang Arab tinggal sedikit di sekitar Masjidil Haram. Pas, Masya Allah. Itu sehingga dulu Pulau Nusa Kambangan sama satunya di samping Nusa Kambangan itu dulu menyatu dengan Indonesia. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita dengan sejarah. Nah, yang lebih hebat lagi ada di sini, di surat itu disebutkan Ratu Sima mengatakan, hendaknya engkau mengirim kepadaku seorang yang memahamkan dan mengajarkan kepadaku Islam. Makanya Hamka membela mati-matian di dalam kitab sejarahnya umat Islam, sejarah umat Islam. Bahkan dia memastikan tanpa ragu Ratu Sima adalah Muslim. Dalil utamanya surat itu, namun Hamka nampaknya belum mendapatkan surat ini. Artinya beliau belum punya data surat ini. Bahkan disinyalir ada satu berita yang nyampe ke saya, surat ini aslinya masih tersimpan, tapi di Museum Italia. Nah, Museum Italia Orestia itulah yang menemukan Krupa Virara, yaitu rontal atau luntar sebuah tulisan yang merekam hasil muktamar atau sarasehan atau apalah istilahnya Wali Songo yang ngumpul di Giri Kedaton untuk memutuskan tentang sesatnya Siti Jenar. Itu asli di sana ditemukan. Karena memang itu museum menyimpan barang-barang kuno, Pak. Termasuk suratnya Ratu Kalengga. Kalengga itu di mana kira-kira pasnya? Nggak tahu juga. Aduh, ini berat juga ya, Pak ya. Ini kalau negara hilang kayaknya antum pindah ke Mars itu ya. Ya. Ada suatu peta sejarah. Nggak tahu, ini memang sulit. Anak temukan di sela-sela penelitian saya ini.
peta itu buatan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu termasuk tokoh sebelum kemerdekaan. Ya, di situ masih merekam peta sejarah sebelum kemerdekaan, termasuk Brawijaya itu di mana, termasuk Cipang itu di mana, termasuk Pajang itu di mana. Nah, Kalengga itu letaknya antara Jepara dengan Lasem, itu di sana. Jadi kerajaannya itu di sana dari Bali sampai Sumatera, dan itu masih nyambung. Itu karena putus total yang lebar sekarang itu tahun 1882, ada yang mengatakan itu. Nah itu, oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam itu sudah menginjakkan kakinya di Indonesia itu sudah lama. Bahkan orang-orang Arab itu sudah datang ke Indonesia sebelum Masehi. Alasannya sangat logis, karena orang Arab itu sudah melakukan lawatan dagang sebelum Rasulullah diutus, dan direkam oleh Allah, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Pada waktu musim dingin ke Yaman, karena Yaman itu panas, dengan berjalan pada waktu musim dingin, sehingga udaranya tidak terlalu menyengat panas. Dan musim panas ke Yaman, ke Syam, karena Syam itu dingin, ketika musim panas menimbulkan hawa yang cukup sejuk. Itu terus. Nah, apa komoditas apa yang mereka cari? Semua ternyata ketika mereka itu menginginkan rempah-rempah untuk masak dan kebutuhan rumah tangga, termasuk gaharu sama kapur, itu dari Indonesia. Buktinya Pak, Ptolemus, salah seorang ahli geografi dan ahli hisab, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah pertama kali yang memasukkan bid'ah hisab ke dalam agama adalah Ptolemus, yaitu gubernur Mesir dari pemerintahan Alexander Agung, yang dia membuat peta tahun 196 menyebutkan di sana daerah Baruza. Itu sudah ada peta. Indonesia belum ada, istilah Jawa belum ada, tapi Barus sudah ada. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah sangat paham sekali Barus, yaitu Sibulga. Loh, Rasul aja tahu Sibulga, Masya Allah. Itu dalilnya dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan perawatan jenazah dengan apa? Kapur. Nah, jelas hadisnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya Mekah nggak mungkin ada kapur, Madinah juga nggak ada kapur. Dan ketika kita bicara kapur, jangan terus kapur nginang, yaitu batu. Kapur ini komoditas pewangian yang disebutkan di dalam suratnya Raja Ratu Simo itu, baunya kapur tersebut jaraknya 12 mil. Masya Allah, 12 mil itu nyangkut. Wah, Masya Allah, wangi. Sehingga Fir'aun itu juga mengirimkan utusan ke Sibulga untuk mendapatkan komunitas itu dalam rangka untuk mumi. Kan dulu jenazahnya Fir'aun kan dimumi, dan mumi nggak mungkin bisa dilakukan kecuali di antara alat utamanya adalah kapur barus. Itu bahkan seminar yang diadakan di Medan, utusan Nabi Sulaiman pun nyampe Sibulga untuk mencari kapur itu. Jadi kapur itu adanya di dalam satu pohon besar. Ketika dibelah, muncul kristal-kristal yang putih keras, baunya wangi sekali. Akibat proses alam dari getah-getah pohon itu sehingga mengkristal di dalam. Kalau dibelah, wanginya Masya Allah. Tapi sekarang kita sayangkan komoditas ini sudah punah, sehingga sekarang diganti sintetis. Ya kapur barus yang ada itu. Sampai ada di antara kaum muslimin nggak ngerti loh kalau barus itu nama lain dari Medan, Sibulga. Oh, baru tahu sekarang. Subhanallah. Barus itu nama dulu kunonya untuk Sibulga. Itu.
Dan tidak main-main, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji komoditas ini menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Nah, Masya Allah, nggak main-main Pak. Nggak mungkin kalau ada barang masuk surga kalau nggak berkualitas. Itu. Kalau sekedar pelem nggak ada kan? Nggak ada, mangga itu nggak disebut, ya. Contoh khitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nanti ada khamr ketika dibuka aromanya misik kasturi. Ada khamr yang dibuka aromanya kapur barus. Masya Allah. Beda dengan kapur khamr aromanya di sini comberan. Gitu. Nah, kembali lagi kita membahas masalah sejarah. Hadirin sekalian, saya kalau nggak cerita sejak Nabi Adam nggak puas saya. Jadi sejarah permanusiaan singkat nanti sampai akhirnya ke Indonesia. Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah di Mekah, menurut Imam Ibnu Khaldun, kebanyakan ahli sejarah memutuskan Nabi Adam itu diturunkan di Mekah. Walaupun Imam Ibnu Athir di dalam tarikhnya mengatakan turunnya di India. Alasannya karena di antara sekian tanah bumi yang paling dekat dengan langit adalah India. Di sana ada gunung apa? Himalaya. Wajarlah kalau seandainya Allah menurunkan cari tempat apa? Yang paling dekat, yaitu yang tinggi. Apalagi Nabi Adam alaihissalam dulu tingginya itu 60 zira. Hasta itu segini ya, 60 zira segini. Itu kurang lebih 25 sampai 30 meter. Itu Nabi Adam dulu. Makanya sangat masuk akal adanya hewan-hewan yang besar-besar itu yang disebut dengan orang dinosaurus, dan itu mengalami punah ya sangat wajar, ya. Buktinya sekarang aja zaman kita kecil dulu ada burung-burung aneh di kampung-kampung, sekarang nggak ada, udah punah. Pada pasca Nabi Sis alaihissalam itu migran ke daerah Sumeria, yaitu Irak. Di sanalah beranak pinak, kemudian beranak Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun antara Sis dengan Nabi Nuh itu ada banyak turunan, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas saja antara Nuh dengan Nabi Adam itu ada 10 turunan, 10 kurun. Jadi 10 generasi. Nah, ini sekalian, setelah banjir bandang surut dan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran mendarat di daerah Judi. Allah berfirman, "Fastawat 'alal Judi." Judi itu daerah antara perbatasan Irak dengan Turki. Di sana ada daerah namanya Al-Jazirah. Al-Jazirah itulah di dalamnya ada desa namanya Al-Judi. Kemudian setelah mendarat, maka anaknya Nabi Nuh yang beriman itu 3, Sam, Ham, sama Yafid. Sam melahirkan 3 bangsa besar, yaitu Sumeria, Persia, sama Romawi. Kemudian Ham melahirkan anak namanya Sudan, kemudian migran ke daerah Afrika sehingga membesarkan bangsa Sudan. Sebetulnya Sudan itu bangsa. Kemudian setelah Afrika itu dipecah-pecah, ada negara sendiri namanya Sudan. Pada dekade kurang lebih 10.000 sebelum Masehi, sebagian anaknya Sudan ini migran ke India. Makanya antum lihat bentuk orang Afrika sama India mirip, ya, hitamnya maksudnya, itu, ya. Nah, kemungkinan besar pada proses migran ini kapal-kapal perahu layar mereka tidak sampai ke India, malah melorot ke Papua sampai Australia. Makanya ada suku aborigin, gitu kan? Nah, kalau antum pikirkan kok nyengkleng kan gitu loh. Ini mulus banget dari barat Aceh, ini tiba-tiba loh kok gelap gitu kan? Nah, itu urutannya seperti itu ya. Ini kalau bicara masalah sejarah. Sejarah itu dugaan. Sejarah itu dugaan. Kalau pasti itu ada arkeologinya. Jadi sejarah itu bicaranya
adalah fakta arkeologi atau dugaan sebuah analisa. Gitu. Nah, ini seperti itu, tapi logis. Kemudian anak yang ketiga namanya Yafid. Yafid punya dua anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Yunan tinggal akhirnya banyak di pegunungan Yunan, sehingga pegunungan di sana namanya Yunan. Di daerah mana tepatnya? Tibet. Ini daerah Tibet. Namun akhirnya pada zaman Zulkarnain, tepatnya Nabi Musa alaihissalam, Ya'jud Ma'jud ini membuat keonaran sehingga dibikinkan negara di dalam bumi oleh Zulkarnain. Dan katanya Imam Mujahid ada raja besar yang kekuasaannya menyentuh barat dan timur, dua kafir, dua muslim. Yang kafir siapa itu namanya? Namrud sama Bukhadnezzar, yang muslim Zulkarnain sama Sulaiman. Nah, hadirin sekalian, inilah sebetulnya perlu kita analisa atau perlu kita tiru. Kalau sekarang rajanya itu nabi, selalu menjadikan perdana menterinya itu kaum profesional. Nabi Sulaiman ngangkat Asif itu profesional banget. Mendatangkan singgasana Balqis saja kedip, datang. Oh, hebat kan? Nabi Sulaiman coba kedip, melek udah di depannya. Padahal iblis sudah merasa gagah kan. Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan sebelum engkau selesai rapat. Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku di dalam mendatangkan singgasana Bilqis qawiyun, punya skill, aminun, amanah. Loh tuh Pak, subhanallah, ternyata iblis aja di zaman Nabi Sulaiman itu amanah Pak. Dari sini kita dapat analisa suasana kepemimpinan, suasana lingkungan itu mempengaruhi. Ketika rajanya soleh, iblis aja jadi soleh. Tapi ketika sekarang rajanya jelek, jahat, nggak soleh, zalim, yang soleh-soleh jadi iblis. Iya, kita melihat. Antum iblis nggak Quran dikorupsi? Anak nanya sama antum, kira-kira masuk akal nggak Pak Quran dikorupsi kalau nggak iblis? Ya itu iblis. Ya Allah. Nah, akhirnya ketika Zulkarnain, di dalam satu riwayat Zulkarnain mengangkat Nabi, karena dia orang biasa, profesionalisme, mengangkat perdana menterinya Nabi Khidir. Makanya Pak, di zaman itu banyak orang sakti Pak. Zulkarnain itu sakti. Kalau zaman ini menurut wali, coba antum bikin negara cor-coran yang sampai sekarang nggak ketemu dan menjadi perkara gaib. Khidir apa lagi? Itu hidupnya nggak jelas, bisa ngilang orangnya, bisa ngilang. Itu Khidir itu bisa ngilang Pak, ngaji habis ngaji hilang. Itu subhanallah. Itu dicari di lautan itu kan ketemu, tiba-tiba nongol di tengah di suatu batu. Nah gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada masalah kaitannya dengan tadi Yunan. Nah, akhirnya yang ada bertahan di muka bumi Yunan, yang akhirnya melahirkan anak namanya Tartar. Nah, Tartar ini ada sebagian melancong berdagang. Akhirnya abad ke-600 sebelum Masehi mereka menyinggahi Jawa, Indonesia. Makanya Tom Raffles dengan pasti mengatakan asal muasal canggahnya orang Jawa itu Tartar. Sebagian mereka bertahan di gunung-gunung, nanti namanya Mongol. Makanya kenapa Mongol itu sadis? Karena memang orang Badui. Tartar itu yang melancong itu berdagang, akhirnya ya orang itu kalau berdagang melancong itu kan wataknya agak sedikit netral dan beradab gitu kan. Setelah pasca tahun kurang lebih abad 1 Masehi, mulailah ada peran orang-orang India. Oleh karena itu kita bisa simpulkan tadi, sebetulnya peradaban Arab dan Islam itu jatuhnya lebih dahulu mempengaruhi Indonesia daripada India. Ya sekarang kan kebalik. Dan ini maaf Pak, inilah yang kita itu miris. Kelemahan umat Islam mendata sejarah.
Ya, kenapa sejarah apapun di Indonesia itu nggak pernah ada yang beres? Penulisan sejarah apapun itu tidak pernah ada yang tuntas, karena katanya Soekarno di dalam kitabnya di bawah bendera revolusi, karena malesnya para tokoh agama di dalam menulis sejarah. Akhirnya dari saya melihat, membaca itu sendiri, akhirnya menekuni. Akhirnya mencoba dalam kurang lebih 10 tahun mencoba meneliti. Dan insya Allah habis ini kita mencoba juga, karena nulis sejarah itu berat. 10 tahun ya, saya membandingkan kurang lebih 120 buku, belum lagi nanti penelitian ke situs-situs Wali Songo sampai ke Trowulan, sampai kita itu membaca tahun-tahun Saka itu, ini bacaannya tahun ini berapa, itu harus meguru dulu ya, ngelmu dulu, ngangel ditemu itu ngelmu ya, sampai akhirnya ke Malaysia, ke Malaka, karena untuk mencocokkan apakah benar Sunan Bonang, Sunan Giri itu pernah belajar ke sana. Ternyata kita temukan data, bukan hanya belajar ke sana, sampai ke Mekah, Medina. Analisa ini saya dasarkan atas satu, buku-buku Sunan Bonang rujukannya semuanya adalah kitab-kitab Arab yang sangat kapabel ya. Yang saya terkaget-kaget itu di dalam kitab, di antara kitab yang buat rujukan oleh Wali Songo Pak, ada kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Baghawi. Subhanallah ya. Dan nggak mungkin ya, saya tegaskan, tidak mungkin Sunan Bonang, Sunan Giri ketika itu belajar bahasa Arab di Jawa. Pastinya ke Malaka, ke Aceh, karena di sana pertukaran ulama pelajar itu antara Timur Tengah dengan Timur Jauh. Indonesia itu Timur Jauh, kemudian Arab itu Timur Tengah. Nah, di atas sana itu Timur Barat, ya. Sehingga ada Timur Barat, Timur Tengah, Timur Timur, yaitu Timur Jauh. Itu kalau pembagian. Oleh karena itu Pak, sebetulnya peta yang sekarang dibikin oleh orang Barat itu peta distorsi. Kalau antum membaca atau melihat peta-peta yang dibikin oleh pakar-pakar sejarah atau geografi orang Muslim, itu yang diletakkan tengah yang besar di globe itu itu Mekah. Karena memang tengah, makanya namanya Timur Tengah. Ke sana barat, ke sini timur jauh. Itu sehingga Allah mengatakan Ummul Qura gitu. Sekarang aja distorsi ya, yang digedein Amerika. Ini enggak, antum lihat gede Amerika, Mekah ke sini, padahal harusnya tengah Mekah itu, karena Allah menjelaskan Ummul Qura. Oke. Nah, pada tahun 68 ada seorang raja dari India mulai menjajah Jawa, namanya Aji Saka. Aji Saka itu anaknya Nawasaka. Nawasaka itu anaknya siapa? Ya. Kemudian pada tahun 78 membuat tahun namanya tahun Saka. Sehingga kalau kita menghitung antara tahun Jawa Saka dengan tahun Masehi tinggal menambah 78. Contoh, kalau ada penyebutan tahun Jawa 1400 berarti 1478 Masehi. Dari situlah dia mengembangkan kekuasaan, menyerang namanya Raja Dewoto Cengkar. Cuman Dewoto Cengkar, Raja Jawa yang dikalahkan oleh Aji Saka ini sudah sungguh sangat sulit dideteksi sejarahnya. Sehingga orang Jawa kalau sudah sulit mencari alur sejarah langsung dimitoskan. Dewoto Cengkar adalah Raja Jin katanya. Ya itu udah, begitu orang Jawa. Jadi kalau kesulitan menyambung sejarah, langsung mitosnya keluar, dongengnya keluar. Raja Jin yang ada daerahnya dikira-kira oleh ahli sejarah antara Bluro dengan Purwodadi. Kemudian setelah itu dipindah Aji Saka ke barat, pernah ke Bogor, kemudian dipindah akhirnya di daerah Mataram, yaitu Klaten. Di sanalah kurang lebih Mataram Hindu berkuasa 10 abad. Akhirnya pada tahun kurang lebih 1138 Masehi Mataram jatuh. Mataram jatuh
dijatuhkan oleh Sriwijaya, akhirnya muncul Kahuripan yang ada di Surabaya. Kahuripan raja terkenalnya siapa? Tidak lain adalah Airlangga. Airlangga ini anak perkawinan antara raja Surabaya dengan ratu atau perempuan Surabaya dengan raja Bali, Udayana. Istrinya namanya siapa? Mahendra Datta. Mahendra Datta menikah dengan Rada Udayana Bali, melahirkanlah Airlangga. Airlangga ini disinyalir anaknya orang yang bawah itu Sudra, sehingga dia tidak lagi mentuhankan Siwa tetapi Wisnu. Pertama kali bid'ah yang muncul di Hindu, yang membuat bid'ah adalah Airlangga, yaitu menuhankan, mentokohkan Wisnu daripada Siwa. Padahal selama ini Hindu itu hanya menuhankan tinggi adalah Siwa. Siwa itu tertinggi. Cuma sejak zaman Airlangga itu muncul Wisnu dijadikan sebagai Tuhan utamanya. Disimbolkan manusia tapi punya sayap. Terus apa? Itu. Makanya yang namanya Wisnu itu harus dirubah karena nama Tuhan. Nama Tuhan. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Airlangga ini juga negaranya pecah karena dilundung konflik, sehingga Kahuripan pecah menjadi dua, Cenggala sama Panjalu. Kemudian akhirnya juga pecah lagi, muncul Singosari. Singosari mengalami puncak kejayaannya pada zaman Kertanegara, namun dia dirundung konflik agama, sehingga sampai membuat agama tiga dijadikan satu, yaitu Siwa Buja. Makanya Soekarno ketika menggagas Nasakom itu sebetulnya meniru gayanya Kertanegara, karena antara Hindu, Buddha dengan Jawa ini tengkar terus, Pak, konflik. Dan selalu ternyata negara itu konflik dan bahkan hilang kekuasaannya itu karena tiga: hegemoni kekuasaan seperti yang terjadi di Mataram Islam, atau perang saudara seperti yang dialami oleh Mojopahit yang terkenal dengan perang Paregreg antara siapa dengan siapa? Ya, Wirabumi dengan Wikramawardhana. Wirabumi nanti menjadi Raja Blambangan disimbolkan dengan Minak Jinggo yang kepalanya dipenggal itu. Sebetulnya Minak Jinggo itu bukan nama aslinya, nama samaran siapa? Wirabumi. Kemudian Damar Wulan adalah nama samarannya Wikramawardhana. Terjadi perang Paregreg yang sangat berat, membuat krisis, bahkan akhirnya paceklik, ditambah lagi tidak hujan. Dan itu terjadi pada tahun 1404 sampai 1406. Dan ketika itu Cheng Ho datang, sehingga pasukan Cina yang dibawa oleh Cheng Ho itu terbunuh beberapa ratus. Makanya Cina meminta ganti rugi dengan emas dan perak. Akhirnya bayaran dibayar ketika perang tersebut. Dan Cheng Ho itu pernah datang ke Indonesia itu sampai 4 kali. Dan kapalnya itu kurang lebih besarnya memuat 34.000 orang. Dan kalau datang itu lengkap, duta besar ada, karena selalu tukar. Tugas prajuritnya ada, pengobat ini tabibnya ada, semua lengkap. Ya. Dan Masya Allah, Pak, sayangnya Cheng Ho ini lenyap di telan masa. Kita tidak menganggap sebagai pahlawan Islam, hilang kehebatannya Cheng Ho. Ya. Sayangnya di situ. Padahal, Pak, hebatnya Cheng Ho itu punya pendamping yang muslim, Mahuan sama Vinci. Mahuan sama Vinci ini muslim dan fasih bahasa Arab. Bahasa Arabnya Masya Allah, ngalahin orang Arab. Ya, 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 Mahuan sama Vinci. Nah, Mahuan inilah yang banyak membukukan sejarah yang menjadi rujukan banyak kaum muslimin. Sayangnya data-data sejarah yang ada di Cina ini masih belum banyak terungkap untuk menceritakan tentang Islam. Dan nggak mungkin orang Kristen di sini, nggak akan berharap antum penelitian orang Kristen kalau dilakukan oleh orang Barat hanya untuk kepentingan dirinya. Kalau nggak ada yang teliti. Contoh aja sekarang hadirin sekalian, kenapa Senuk Horgonya mengeluarkan statement bahwa Islam itu baru masuk ke Indonesia abad 13, itu pun dari Gujarat. Nah, kemana aja sejak abad 1. Nah, ini untuk kepentingan
Apa? Bahwa peradaban yang paling pertama menentukan Indonesia dan Jawa adalah bukan Islam tetapi Hindu-Buddha. Itu yang ingin ditargetkan oleh Senukorgonya. Coba bayangkan Pak, kita itu sering mendengar bahwa Jawa ini peradabannya, budayanya adalah Jawa, Hindu, Buddha. Mas, sekarang saya tanya, sekarang peninggalan orang Hindu Buddha ada berapa? Cuman Borobudur sama Prambanan. Sementara ini ada ribuan loh Pak, jutaan masjid. Ini distorsi. Dan distorsi yang dilakukan oleh orang Barat terhadap sejarah Islam itu sungguh sangat dahsyat. Dan memang Pak, menjelang kemerdekaan, setelah SI itu mulai lemah, banyak intrik-intrik untuk melemahkan Islam. Contoh aja, anak kasih fakta. Fakta itu namanya aja fakta, cerita, tak cerita tapi nyoto. Dan kita nggak bisa mengingkari, dan antum jangan menuduh saya radikal karena hanya menyampaikan. Contoh sekarang, kenapa yang menjadi pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantoro bukan Ki Haji Ahmad Dahlan? Distorsi. Ini penggeseran, penggusuran peran Islam. Pak, saya tanya, Ki Hajar Dewantoro punya berapa sekolah? Hah? 1 sekolah. Apa? Taman siswa. Sementara Ki Haji Ahmad Dahlan itu di saat-saat kemerdekaan itu sekolahnya sudah 1775 sekolah, 850 masjid, dan dai-nya 2500 dai laki dan 2250 dai perempuan. Kenapa yang dijadikan pahlawan Kiai Dewantoro yang nama lainnya siapa? Suwardi Surya Diningrat, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sepele Pak. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan fanatis Islam, sementara Kiai Haji Dewantoro tidak mau meletakkan dasar-dasar pendidikan di atas Islam, tapi dia memilih di atas peradaban Jawa. Udah, dia juga PKI nggak mau, Barat juga nggak mau Jawa. Nah itulah. Contoh aja, kita kan sering ditipu bahwa Budi Utomo adalah penggagas, pahlawan dan yang lainnya. Dokter siapa? Wahidin Uri apa? Usi apa? Apa? Sudir Husodo. Nama Jawa kira beda dengan Zainal Abidin ya. Nah, siapa dia Pak? Dia adalah orang yang terpengaruh dengan peradaban Barat yang anti-Islam, dan dia sangat-sangat fanatis terhadap kejawaannya. Bahkan tidak pernah memperjuangkan nasionalisme. Nggak pernah. Baca sejarah. Nasionalisme apa? Bahkan dia eksklusivisme yang diangkat. Kenapa? Tidak boleh masuk ke dalam organisasi Budi Utomo kecuali kalangan bangsawan dan paham kejawen. Sementara beda SI yang sebelum 1 tahun SDI didirikan oleh Saman Hudi, kemudian setelah itu ketemu di dalam perkumpulan oleh Saman Hudi ketemu Cokro Aminoto. Maka kedua tokoh akhirnya sepakat menggabungkan diri, berfusi untuk memerdekakan Indonesia dengan SI. Karena kita tantangan bukan hanya dagang. Karena Saman Hudi awalnya hanya menjaga persaingan batik Solo yang sudah mulai tenggelam oleh 2 kekuatan, yaitu Belanda sama China. Makanya Saman Hudi ingin memberdayakan orang-orang Solo, pengusaha batik, supaya tidak kalah persaingan dengan mereka. Makanya bikin SDI. Maka perjuangan itu nampaknya kurang begitu kental, kurang bagus untuk ke Islam, maka dirubah menjadi SI dan sepakat pertemuan diadakan di Surabaya. Dan Pak, saya ingin sampaikan, jangan main-main sama Majelis Ulama Indonesia. Saya tanya sama antum semua, lebih duluan Majelis Ulama lahir atau Indonesia lahir? No, ini nih nggak tahu sejarah. Astagfirullah. Pak, Majelis Ulama itu dilahirkan dari perut SI tahun 1923. Diadakan rapat di daerah Kediri, lahirlah Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang berani bubarin?
lahir siapa duluan kan gitu. Ya, nggak bisa Pak. Itu ada historisnya. Jadi hadirin sekalian, SI ini sebetulnya sayangnya di akhirnya itu punah, lumpuh karena rekrutmen tidak didasarkan atas kebersihan manhaj. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini seputar masalah dan akhirnya SI pecah menjadi dua. Ya, SI pecah menjadi dua tahun 1912. Pecah menjadi dua. Ada SI merah, ada SI putih. Terutama Semaun, Mussolini, sama siapa lagi? Ini siapa? Siapa? Oh, Tan Malaka itu baru masuk. Yang paling radikal itu Semaun. Oh, bukan, itu belakang. Nah, ini tokoh-tokoh PKI nanti. Jadi Semaun itu dulu kader SI yang ditemukan oleh Cokro Aminoto di Sepur. Jadi ketemu di Sepur. Ngomong-ngomong, buruh Sepur dia itu, buruh, tukang sapu aja. Kemudian memang cerdas orangnya, lalu dikirim oleh Cokro Aminoto untuk mengembangkan SI di Semarang. Nah, di sana ketemu Tan Malaka. Itu mengembangkan pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka itu aslinya Padang. Ya, dia PKI paling radikal. Jadi pemikiran-pemikiran paling radikal PKI itu hanya didapat dari Tan Malaka. Ya. Nah, kemudian pada tahun 48 lebih radikal lagi karena masuklah tokoh DN Aidit. DN itu nama aslinya bukan Dwipa Nusantara Aidit. Karena dia setelah komunis aja mengatakan Dwipa Nusantara Aidit. Asli nama diberikan bapaknya adalah Ja'far Nawawi Aidit. Kan C itu ditulis D kan, ejaan itu kan D ditulis EC, Jakarta kan DC. Itu Ja'far Nawawi Aidit. Cuman karena saking bencinya sama Islam, meninggalkan Islam. Al-Aidit itu Arab, Al-Aidit marga, Al-Aidit. Dan sini nama Ja'far Nawawi Aidit. Maka terjadilah akhirnya semakin parah tahun 48, dan di situ nampaknya kalau kita melihat buku-buku sejarah, distorsi tentang Wali Songo, tentang Sidi Jenar, ternyata tulisan-tulisan aneh ditulis tahun 48 itu banyak oleh PKI untuk merusak Islam. Contoh aja, ada tafsir Gadolojo. Sampai hari ini penulisnya tidak ketahuan. Siapa yang menulis? Disinyalir adalah orang-orang PKI. Ada serat Darmo Gandul juga begitu. Dan Darmo Gandul sama Gadolojo ini semacam visualisasi, nggak ada yang sebenarnya. Gadolojo ini seorang bangsawan yang protes tentang kehidupan kerajaan, akhirnya dia mengembara keluar, ketemulah di dalam pengembaraan itu seorang yang namanya Darmo Gandul. Itu pokoknya Gadolojo itu orangnya pinter, nggak ada yang bisa ngelawan. Itu. Nah, serat-serat seperti itu termasuk penyimpangan-penyimpangan banyak dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu hadirin sekalian, sejarah Wali Songo yang berbelok dari fakta menjadi khurafat, yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Surya Negara, Wali Songo itu didongengkan hanya atas nama Islam, tetapi isi ajarannya tetap Buddha Hindu. Aneh kan? Kalau antum coba analisa, Pak, saya minder loh Pak dakwah dengan membaca hasil karyanya Wali Songo ini. Ini aja analisa saya sederhana. Wali Songo, dai, udahlah terserah masalah istilah Wali Songo dai. Wali ini juga sudah terjadi distorsi. Wali itu aslinya adalah petugas pilihan. Tapi di Indonesia, terutama orang Jawa, kalau sudah bicara Wali Songo, kesannya apa? Manusia sakti mondro kuno, ora tedas paluning pandi, otot kawat balung wesi, ketek pasti tape, keringet apalagi bensin dan solar. Itu. Padahal hadirin sekalian, wali itu manusia petugas pilihan. Pak, saya tanya antum semua, ketika wali-wali ini datang ke Jawa, Jawa ini mayoritas Islam apa Hindu? Masya Allah, berubah menjadi mayoritas Islam. Emang gampang Pak? Apa iya orang Jawa yang dulu Hindu menjadi Islam hanya berkat gong ditabuh? Dari mana Pak orang masuk Islam sadar syahadat gara-gara denger gong? Nah, itu kan distorsi. Jelas kok. Perang
peran Sunan Bonang di dalam mengislamkan Jawa hilang. Sekarang gini Pak, dari Hindu, Buddha menjadi mayoritas Islam yang nggak main-main punya negara. Coba bayangkan, peralihan dari Mojopahit yang Hindu Buddha kepada Islam sulit enggak? Dan perangnya coba bayangkan, sekarang perang, yang namanya perang kayak Suriah aja subhanallah. Sekarang rudal, tank ini cuman dikesankan perang antara pasukan Demak dengan Mojopahit, lagi-lagi adalah apa? Dongeng, mitos, tahayul. Coba iya orang Jawa yang aslinya minoritas Muslim jadi mayoritas Hindu Buddha. Sekarang pertanyaannya sepele kok Pak, kita termasuk saya, berapa orang Hindu yang kita Islamkan? Ayo, tuh nggak gampang Pak, nggak gampang. Kita kan sekarang enak datang ke Babu Salam masjid, ini apa namanya, masjid As-Salam, ceramah tabligh sekali datang segini, alhamdulillah. Dulu Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik, tabligh di mana? Belum ada masjid. Subhanallah. Karena kecerdikannya memang Syekh Maulana Malik Ibrahim itu awalnya petugas yang ditugaskan oleh pemerintah Turki, karena zaman-zaman itu kekuasaan Islam di bawah Turki, dan tepatnya kalau beliau datang ke sini tahun 1404 itu pemerintah Turki sedang dipegang oleh Muhammad pertama. Ya, setelah Muhammad kan baru Bayazid, baru terjadi gejolak, baru setelah itu Muhammad Fatih. Ya, itu ada sekalian petugas hebat berhasil mengelola irigasi dan pertanian di Gujarat. Dipindah lagi ke Patani. Makanya Azumardi Azra di dalam kitabnya Jaringan Ulama Nusantara abad 17-18 di sana menyebutkan sosok tokoh yang menjadi ulama besar di Mekah pada abad itu, yaitu Dawud Al-Fatani. Dikatakan di sana Dawud Al-Fatani adalah salah satu cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makanya analisa yang keduanya bahwa ada hubungannya Patani, karena di Patani itu ada daerah namanya Gresik. Di sini juga ada Gresik. Gresik ini ternyata bikinan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Aslinya daerah Gresik namanya apa? Nggak ngerti juga. Asalnya itu Tandas. Tandas itu apa artinya? Tandas. Kalau bahasa orang Jawa Timur Tandas. Aslinya Tandas. Tandas itu apa? Toilet. Itu sehingga dihaluskan namanya, nggak Resik. Ya podo ae. Nggak resik. Itu. Nih cok kali cok digali-gali cocok. Itu. Tandas nggak Resik. Ya boleh jadi nggak Resik. Di sana di Pasucinan mendirikan masjid. Saya meneliti ke sana, melihat masjidnya, bekas-bekasnya itu masih ada, ukurannya kurang lebih 5 meter kali 5 meter. Saya tanya kepada salah satu pengurusnya, Pak, ini menurut Bapak, kan punya kakek, menurut kakek Bapak ini masjidnya dulu memang ada sejak zaman kakek Bapak? Iya Pak, zaman kakek saya itu terbuat dari kayu sama ilalang itu. Dan katanya kakek saya itu juga sudah lama itu ada. Nah, tempat wudhunya juga model kayak lama itu, dimasukkan ke dalam kolam itu ya. Kan dulu itu model wudhu itu kenapa dimasukin ke dalam? Itu multifungsi, ya. Pertama untuk menampung air, ya. Bahkan ada kadang mata air sudah otomatis dengan sendirinya dan nggak ngisi kalau hujan, karena Gresik itu daerah asin, maka air hujan itu langsung ditampung di situ. Sehingga untuk manfaat sekali, untuk rumah, untuk mandi, untuk macam-macam, dan untuk wudhu. Dan kalau wudhu itu biasanya masuk duduk ini, nah tinggal nyebuk, udah kakinya bersih, masuk masjid. Nah sekarang kolamnya itu masuk ke dalam masjid karena masjidnya itu diluaskan. Nah di daerahnya namanya daerah Pasucinan itu ya. Kemudian, tapi hadirin sekalian, sebelumnya Syekh Maulana Malik Ibrahim datang, sudah ada komunitas di Gresik itu. Makanya saya punya prediksi, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang itu bukan hanya kebetulan nyasar kapalnya ke Gresik, karena di sana sudah ada daerah Islam. Bahkan disinyalir sudah ada kerajaan kecil Islam.
Karena saya meneliti di daerah namanya Leran, Gresik, itu ada makam di kanan kirinya itu panjang-panjang, besar-besar. Di antara makam itu ada namanya makam, di nisannya tertulis Fatimah binti Maimun, yang tertulis meninggal tahun 475. 475 Hijriah, ini Masehinya tahun berapa? Saya dulu aja biar nggak lama. 1082. Ya. Tahun itu sudah ada komunitas, dan apa Pak, kuburan itu satunya itu 5 meter Pak. Apa ada orang yang panjangnya 5 meter? Awalnya saya itu percaya ini jangan-jangan memang ada makhluk yang tingginya segini. Ternyata setelah saya compare dengan data-data sejarah, itu kuburan kaum bangsawan. Untuk di dalam satu kuburan itu dibedakan, yang kaum bangsawan itu turunan bangsawan dipanjangkan sebagai bentuk penghormatan, yang orang biasa dibiasakan, ya bukan dipendekkan ya, bukan dipendekkan, ya biasa gitu loh. Makanya di sana ada beberapa kuburan itu panjang-panjang Pak. Ada kalau nggak salah ada yang 10 meter, panjang sekali. Ini ada benar manusia. Ternyata itu tadi, ketika yang mati itu kaum bangsawan, untuk menandainya dipanjangkan. Nah, yang menjadi permasalahan gini, di zaman itu tahun 1082 atau 475 Hijriah, orang Jawa ada yang namanya Fatimah. Kira-kira keren nggak? Nah, dari sini analisa para ahli sejarah, ini bukan asli orang Jawa. Pertama, panjang kuburannya bukan postur-posturnya orang Jawa, dan bahkan disinyalir adalah datang dari Syam. Mereka di situ datang untuk berdagang mencari rempah-rempah, sehingga sampai membentuk komunitas. Karena gini Pak, semua pedagang pasti punya komunitas, karena tidak semudah sekarang mau pergi-pergi aja, karena nunggu angin. Kalau anginnya tiupnya ke barat baru pulang. Nanti juga gitu, kalau mau ke Indonesia nunggu angin tiup ke timur. Sehingga mereka membuat komunitas di daerah Leran, berkeluarga. Di situ disebut namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Satu, abad-abad itu Indonesia, Jawa terutama masih Hindu. Nggak mungkin ada orang yang Jawa namanya Fatimah. Minimal Painem. Ya, terus apa nih? Prapti. Itu ya. Iya. Dari sini Fatimah binti Maimun, dari dua dasar analisa, panjangnya kuburan, kemudian nama dia dari Syam. Karena Maimun itu kalau nggak dipakai orang Syam, dipakai orang Persia. Makanya ada seorang ulama dari Khurasan, dari Persia, yang dulu Persia sekarang namanya Khurasan, atau Iran tepatnya, namanya siapa itu? Maimun ibnu Mahron. Itu ulama terkenal ahli sunnah wal jamaah, Maimun ibnu Mahron dari Persia. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, peran besar seperti ini antum nggak lanjutkan, dan tolong diperhatikan katanya Ki Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan mungkin hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Itu yang harus kita camkan bersama-sama. Kalimat singkat tapi padat dan berat. Betul. Sejarah membuktikan kok. Pak, saya tanya kepada antum semua, Islam memimpin dan menguasai Andalusia berapa tahun? Dari sejak tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Masya Allah. Sekarang tinggal berapa persen? 0,5% aja itu masih untung. Masjid nggak ada, sulit. Makanan halal susah. Jalan-jalan ke Andalusia itu Masya Allah Pak. Itu. Oh, jangankan jauh-jauh, Campa. Dari abad ke abad dipegang kaum muslimin. Lihat, dipegang kaum muslimin. Sekarang siapa yang memegang? Nggak main-main, komunis. Vietnam. Dan Islam umatnya tinggal 0,5%. Itu pun tinggal di pinggir-pinggir pantai, termarginal. Mereka tidak diakui keberadaannya. Di negara Myanmar, Burma, nggak diakui keberadaan. Kenapa Pak?
Karena agama itu diterima atau tidaknya bukan karena benernya, karena uletnya pemeluk di dalam mendakwahkannya, dan pinternya pemeluk di dalam menyampaikan, dan cara dakwah yang digunakan. Kristen walaupun sesat, mereka menggunakan cara-cara yang apik, dapat pengikut. Ahmadiyah, Syiah, dan tanda-tanda hilangnya Indonesia, hilangnya umat Islam di Indonesia itu sangat kelihatan. Nih, antum lihat halaman 98. Analisa ini saya buat berdasarkan fakta. Kemajuan intelektual, ekonomi, sarana hidup, dan teknologi cukup pesat, namun perkembangan moral dan agama kurang mendapatkan perhatian, bahkan terburuk. Agama hanya sebatas pengakuan luar saja melalui KTP dan status sosial, moral hanya sebatas pujian semata. Makanya Pak, maaf, sulit orang Islam untuk menjadi pemimpin di Papua, di Bali, di NTT, tapi mudah non muslim menjadi pemimpin di Jakarta. Ada apa? Sebelum menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Karena pemahaman umat Islam terhadap agamanya kurang, bahkan banyakan Islam KTP. Anehnya Pak, kita dibikinkan sinetron KTP, Islam KTP, nggak pernah protes. Kenapa nggak ada Kristen KTP? Bikin aja sinetron Hindu KTP. Malu Pak dikatakan banyak umat Islam ini Islam KTP sebetulnya, dan faktanya memang begitu. Menurut penelitian para pakar ini non muslim malahan, James Baker umpamanya, di dalam buku judulnya Agama Asli Indonesia, di sana dia membuat penelitian, hasilnya orang Islam Indonesia itu yang benar-benar Islam cuma 5-10%. Yang santri tapi agak sedikit longgar 30%. Yang maksudnya sholat ya sholat, tapi gedung film ya iya, joget iya, jaipong iya, gitu loh Pak. Ya, apalagi ngerokok, wah itu soheh. Iya, itu 30%. Sisanya adalah abangan. Agaknya antum lihat sekarang ini mereka yang ada tidak peduli agama apapun yang akan dia miliki. Yang lainnya silent majority. Sekarang saya mau Islam, nggak Islam bodoh ae. Sing penting makan kenyang, ngerokok lancar, musik kenceng, kopi kental. Itu. Nggak ada peduli Pak. Ya. Bahkan hadirin sekalian, bagi dia agama itu hanya sekedar ageman aji, ada untungnya dipakai, nggak ada untung yang sudah. Dan ciri-ciri abangan 4. 1, bisa membaca Al-Fatihah aja udah untung, untuk ngirimkan ke arwah. Terus bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha. Udah, nggak peduli puasa nggak puasa, sing penting merconnya meledak, kembang api nyala, sholat pakai sarung baru. Itu. Nah, sesekali syahadat lancar untuk nikahin anak. Udah, itu udah paling jempol. Oke, yang kedua, gejala masyarakat untuk mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat, intelektualitas dengan moral tampak berat sebelah, pincang, dan lebih menonjol kehidupan materialis daripada ukhrawi. Kalau begini terus hilang kan negara Islam. Makanya sekarang hadirin sekalian, kita temukan manusia-manusia instan di dalam kehidupan kita muslim. Makanya kita sekarang ini sulit menemukan orang-orang yang setia kepada Islam, bahkan maju tak gentar membela yang bayar, itu banyak. Makanya Pak, kenapa orang-orang non-muslim pede sekali untuk menjadi pemimpin negeri ini? 1, karena undang-undang sudah diamandemen. Aslinya harus muslim, tidak ada muslim. Harusnya pribumi, nggak ada pribumi. Kedua, banyak muslim bayaran. Bisa. Saya sekarang menyiapkan aja 5 triliun. Tapi untung saya kan bisa 100 triliun. Gitu. Saya, pemilihan umum saya biayai 5 triliun. 1 orang 1 juta. Paling-paling banter yang muslim ngeluarin 100 ribu toh, daripada
proyek saya yang di mana itu reklamasi itu hilang 300 triliun, mendingan mana? Nah itu salahnya siapa kalau begitu? Jangan menyalahkan mereka, salahkan kita sendiri. Kenapa bisa dibayar? Maju tak gentar membela. Nah, itu loh Pak. Ini tantangan kita. Mau nggak mau kita nggarap manusia yang model begini. Yang kedua, norma-norma agama dan kesusilaan kalau tidak bisa dikatakan amburadul, minimal kurang diperhatikan dalam pergaulan muda-mudi Islam. Sekarang malu rasanya banyak berita hamil luar nikah didominasi muslim di perguruan tinggi, sekarang pindah lagi SMA, sekarang SMP, sekolah, bahkan ada sekalian sekolah-sekolah Islam yang dianggap sebagai pesantren, benteng moral pun jebol sekarang. Pak, maaf saya tidak merendahkan MTS. Apa yang antum harapkan dari MTS, sebuah MTS untuk membangun moral dan akidah? IAIN sekarang apa isinya Pak? Subhanallah. Kalau nggak liberal, filsafat Syiah. Apa yang kita harapkan? Benteng moral, yaitu pesantren sekolah Islam, jebol juga. Masjid sekarang juga begitu. Masjid sudah hampir kayak gereja. Diramein dengan kajian malah nggak boleh dibubarin. Wah, itu Wahabi itu. Dah. Mendingan kosong, coba bayangkan. Mendingan kosong. Ramenya cuma seminggu sekali. Gereja kan? Jumat tok, iya nggak? Iya. Yang lebih parah lagi, norma-norma agama dan kesusilaan kalau tidak. Nah, orang yang menjalankan agama secara benar dan kafah dituduh garis keras, puritan, kolot, bahkan teroris dan Wahabi. Maaf, bahkan dipandang sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Sementara kaum abangan yang kurang setia terhadap Islam dikasih titel Islam rahmatan lil alamin, Islam toleran, Islam bla bla bla, dengan titel yang cukup bagus. Benar nggak itu? Sekarang ikhwan sekalian, orang sholat menjelaskan nggak usah pakai usolli pak bid'ah Wahabi. Apa saja yang nggak Wahabi siapa kalau memang begitu Pak? Ya. Sekarang sholat bagus Wahabi, rajin ke masjid Wahabi, puasa dengan sunnah Rasulullah Wahabi. Kalau memang begitu, yang nggak Wahabi siapa? Habis Islam. Yang nggak Wahabi ialah orang yang tidak beragama dengan baik, orang yang tidak setia kepada Islam. Hasilnya hilang Islam nanti. Kalau antum terusin loh. Kalau antum terusin dengan cara dituduh Wahabi, mengkeret. Dituduh puritan, mengkeret. Dituduh teroris, mengkeret. Dituduh ISIS, nggak jadi ngaji. Bubar Islam. Yang diinginkan oleh mereka, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Antum sampai nggak setia kepada Islam, nah baru dia setuju. Nah ini Islam yang bagus. Begini Mas, jangan nggak usah fanatis lah. Wong jilbaban aja kok gede-gede. Udah gitu kan. Ngapain juga katok cingkrang-cingkrang, emang kurang bahan. Macem-macem. Jenggot juga, ya Allah, panjang kayak teroris. Iya. Kita kalau ngelihat orang panjang jenggotnya itu melototnya begini. Mas, sampean masih hidup. Lah kenapa emang Mas? Teman-teman kamu udah pada mati, kurang ajar loh. Ya Allah. Nah, lanjut. Penerangan keagamaan kurang mendapat porsi yang cukup terutama dari pemerintah. Bahkan pemerintah sekarang cenderung membiarkan kamu milih agama apa aja terserah. Yang penting hidup. Ya, enggak ada masalah. Bahkan masyarakat cenderung dibiarkan untuk memilih agama. Sebaliknya pikiran dan gerakan yang menghendaki untuk dapat melepaskan diri dari norma-norma agama, kesusilaan dalam segala cara dan bentuk cukup masif dan progresif. Ya, sekarang Pak, orang ingin keluar dari Islam, norma Islam, kesusilaan, coba aja maaf Pak, LGBT coba lihat, masif. Bahkan ketika saya menjadi saksi ahli di MK yang mucikari dihukum, pelacur tidak. Itu ternyata di negara kita undang-undang orang zina itu nggak ada sanksi apa-apa. Yang penting suka sama suka. Ya Allah, hancur Pak. Padahal Pak,
semua agama. Yahudi mengharamkan zina dan sanksinya juga rajam. Nasrani juga berat. Hindu Pak lebih berat lagi. Kalau selingkuh punya suami istri, dihukum dibakar di atas tempat tidur yang digunakan selingkuh. Hindu, Buddha juga sama, Islam sama. Anehnya nggak ada sama sekali sanksi. Kesusilaan hilang. Bahkan setiap usaha untuk mengharamkan zina, mengharamkan khomer, membuat ikatan-ikatan aturan selalu mentah di tengah jalan dalam proses peradilan, proses pembuatan undang-undang. Contoh, pasal yang ingin menjerat dukun sampai hari ini belum ditetapkan, masih RUU. RUU itu apa? Rancangan undang-undang. Itu. Makanya dukun berkeliaran. Itu. Bahkan dukun di Indonesia itu menjadi manusia paling bergengsi. Coba bayangkan Kanjeng, SD aja nggak lulus, pengikutnya profesor doktor, ngapain sekolah? Nah itu. Kemajuan teknologi dan budaya mendorong tercapainya kesejahteraan, namun seringkali disalahgunakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila, seperti munculnya tempat-tempat hiburan, maksiat dan dugem. Hampir merata Pak, sekarang nggak ada istilah lokalisasi. Semua hampir di sekitar kita pelacuran, di sekitar kita dugem, di sekitar kita maksiat, di sekitar kita narkoba. Kalau zaman dulu kan, Mas hati-hati ya, jangan ke sono, lalu tempat pelacuran. Hati-hati ya di sono, tempat minum khamr, kumpul preman. Sekarang di sekitar kita preman, sekitar kita dugem, sekitar kita pelacuran. Kesenian, tradisi dan budaya tertentu yang membawa kemungkaran dan kemaksiatan makin deras membanjiri masyarakat dan sangat mudah untuk diakses, terutama melalui dunia maya. Coba antum biarin anak antum sekarang, ya Allah, di dunia maya teng tung keluar itu masya Allah dengan mudah film porno, keluar dengan mudah ajakan-ajakan untuk kufur, untuk syirik. Nauzubillah. Berkembangnya paham materialistis mengakibatkan lahir pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan moral yang mengarah kepada kebendaan, hidup hedonis, dan cenderung memilih gaya hidup instan. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Cuman saya kasih gambaran secara singkat supaya antum bisa mendapatin, Pak, ternyata singkat penutup, Wali Songo itu ahli sunnah wal jamaah. Ini yang tidak pernah terekspos. Makanya saya berani membuat judul fakta baru. Fakta baru ditemukan. Itu maksud saya. Ternyata Wali Songo itu ahli sunnah wal jamaah, bahkan pengikut salafus soleh. Loh, anak cuplik sedikit aja. Antum lihat halaman 342. 342. Jangan ragu, dan ini yang ada di Kerupak Ferrara. Ini ditemukan di Italia. Ini yang dulu diluntar atau runtal, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes karena memang beliau ahli Sangsekerta. Kemudian tahun 2002 diterjemahkan oleh Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia yang akhirnya di tangan antum semua ini. Di situ dikatakan jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, ini perlu ditahqiq hadisnya, besok jika telah mendekati akhir zaman, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku, maksudnya ghuraba. Subhanallah. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam, banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam. Masya Allah. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam keadaan Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, walau menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Dan subhanallah Pak, para wali songo ketika membuat kriteria 10 pembatal keislaman, persis seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Nawaqidul Islam. Ya Allah, anak itu kaget. Halaman 356 sampai 357, persis yang dibikin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Nawaqidul Islam. Padahal Pak, duluan wali songo apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab?
Wali Songo lah, wong dia abad 14, 15, 16. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 17, awal 18. Tapi Masya Allah, karena memang dakwahnya sama, sumbernya jadi sama, ajarannya jadi sama. Lihat, adapun perilaku kufur, yang pertama, koyok wong anembah braholo. Ini bahasa Sangsekertanya ya. Saya pakai bahasa ini aja lah, Melayunya aja, biar orang-orang Padang nggak tersinggung. Ikut menyembah berhala, jelas syirik, kufur. Mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir, Masya Allah. Ikut mengeluarkan sesajen, nomor 3. Merendahkan wahyu, nomor 4. Merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang ada, yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, menyelewengkan dalil Allah atau memaki kebenaran kalamullah. Wah, ini masuk nih ya. Kalau sekarang kita konekkan dengan kasus sekarang, masuk nih. Dianggap Wali Songo sebagai pembatal keislaman dan penista Al-Quran. Yang kelima, memaki Allah dan Rasul, utusan Allah, atau memaki malaikat. 6. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Selalu beliau ini disiplin di dalam bermadhab ya. Terus ke-7, menganggap sunat hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah. Ke-8, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. 9, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim, persis seperti hadis Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Terus Masya Allah, sementara dia tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah menjadi kafir sendiri. Terakhir, 10, senang apabila dianggap kafir atau berpikir sebagai orang kafir atau membantu semua perbuatan orang kafir. Persis, antum coba cek di dalam bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak keluar. Gara-gara itu Syekh Muhammad menulis kitab itu dituduh takfiri, garis keras Wahabi. Berarti Wali Songo ini Wahabi. Iya. Dan Pak, praktek-praktek di lapangan menghindari kekufuran, Wali Songo membuat 44 kriteria. Antum baca semua. Subhanallah. Di dalam halaman 357 sampai 363, kurang lebih 44 poin. Pemikiran orang itu bisa dinyatakan, perbuatan orang itu dinyatakan kafir. Itu ini ya sama ahli sunnah. Kriteria ini semua diambil dari ahli sunnah wal jamaah. Apalagi antum nanti baca kitabnya di sirahnya Sunan Bonang, lebih hebat lagi bagaimana akidahnya Sunan Bonang. Bahkan dia akhirnya berpesan di akhir kitab itu bahwa kita ini bersaudara, harus saling berwasiat dalam kebaikan dan mencegah dhalalah dan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.